semua dan tetap semangat ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita bulannya adalah menikmati kasih karunia Tuhan. Saudara, kita menikmati saat-saat indah bersama dengan Tuhan. Semua yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita, kita nikmati bersama-sama, saudara, dengan satu pengucapan syukur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Memang sebagian orang tidak dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena mereka salah fokus. Tahukah saudara bahwa bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa di dunia ini yang pernah mengalami mujizat-mujizat Tuhan secara spektakuler. Bangsa Israel bangsa yang pernah mengalami laut terbelah demi mereka. Bangsa Israel adalah bangsa yang pernah mengalami di mana mana turun dari surga. Ada burung gagak diberikan. Ada batu karang yang mengeluarkan air untuk mereka minum. Ada tiang awan, ada tiang api. Tapi kalau saudara perhatikan dalam perjalanan itu bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir, mereka tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Padahal kasih karunia Tuhan begitu luar biasa dalam hidup mereka yang dinyatakan dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib yang menyertai mereka. Tidak pernah ada bangsa lain yang pernah mengalami mujizat seperti sebesar bangsa Israel. Kenapa mereka tidak menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka? Padahal kasih karunia-Nya begitu besar, mujizat-mujizatnya begitu dahsyat. Dan kita lihat di Alkitab mencatat bahwa mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena mereka selalu berfokus pada keinginan dagingnya. Kalau saudara mau menikmati kasih karunia Tuhan, sebenarnya sederhana. Berserah saja, ngikutin saja, lihat apa yang ada pada kita, lihat mujizat yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita bersyukur dan nikmati saja. Tapi seringkali bangsa Israel bersungut-sungut mengeluh karena mereka tidak mendapatkan keinginan daging mereka. Mereka selalu membayangkan apa yang tidak ada pada mereka saat ini. Nah, orang yang selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain, membayangkan apa yang tidak ada pada mereka saat ini, orang tersebut tidak akan dapat menikmati kasih karunia Allah dengan baik. Tapi orang yang menyadari bahwa seluruh hidup mereka adalah anugerah Tuhan, orang yang menyadari kebaikan Tuhan yang sudah diterima sehari-hari. Makanya kalau saudara perhatikan bahan energi kita, minggu ini, saudara, memang energi Selasa kemarin kita gabungan. Saudara yang belum FC, nanti coba saudara renungkan bahan FC kita. Saudara, di sana diajarkan bagaimana kita menghargai nafas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tahu, sebagian teman-teman yang mengalami COVID atau yang sudah pernah mengalami COVID, kita tahu betapa berharganya nafas itu. Apalagi yang melewati masa kritis, sampai oksigen harus dipasang dan sebagainya. Buat setiap tarikan nafas kita adalah anugerah Tuhan. Haruskah kita pakai oksigen baru kita menyadari bahwa setiap tarikan nafas kita adalah anugerah Tuhan? Kan nggak perlu. Mari hari-hari ini saya ingin mengajak kita untuk lebih peka lagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam bahan energi juga diajari bagaimana kita menghargai keluarga kita. Keluarga kita punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Oke, tapi nikmati bersama dengan Tuhan. Ketika ada kasih sayang, kasih itu menutupi banyak pelanggaran, saudara. Saudara akan menikmati keindahan kasih Kristus dalam rumah tangga, dalam gereja kita, saudara. Kita banyak kekurangan. Saya banyak kekurangan dalam menggembalakan. Banyak keterbatasan. Tapi kalau kita melihat kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menghargai bapak-bapak rohani yang kadang-kadang kita nggak perhitungkan. Kita pikir, cuma begitu saja kok, cuma kasih perhatian dan sebagainya. Surah Alkitab mengajarkan kita untuk menghormati hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak rohani. Saudara adalah orang tua jasmani dan orang tua rohani bagi anak-anak saudara dan saya. Anak-anak kita harus belajar menghormati orang tua, menolong bapaknya dalam menyelesaikan visi yang daripada Tuhan, mensupport sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang tidak dapat menikmati karena fokusnya kepada dirinya. Bapakku harus begini sama aku. Bapakku, aku mau beli ini, harus memenuhi dan sebagainya dan sebagainya.
ketika kita selalu berfokus pada keinginan daging kita, kita tidak akan pernah dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Makanya bangsa Israel, saudara, bangsa pilihan, umat pilihan, yang kasih karunia Allah itu nyata betul dalam kehidupan bangsa Israel. Ada tiang awan, tiang api yang menyertai mereka, pakaian mereka, kasut mereka nggak pernah rusak. Selama 40 tahun. Namun hidup mereka diisi dengan bersungut-sungut, kecewa terus, pahit terus. Orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Namun hari ini kita mau belajar bagaimana menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Mulailah renungkan kebaikan Tuhan, setiap tarikan nafas, saudara bisa mengangkat tangan. Saya ingat waktu dulu istri saya hampir lumpuh total, untuk duduk aja dia nggak bisa, untuk berjalan aja nggak bisa. Makanya dulu waktu awal-awal pelayanan New Life, saya selalu pegang pahanya, saya berkata, kalau kaki ini masih bisa berjalan, itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Hidup kita ini hanya sementara, saudara. Kita ini sebenarnya adalah manusia roh. Ingat baik-baik, kita ini manusia roh. Yang harus kita perhatikan adalah kepentingan roh. Bukan sekedar aksesoris apa yang kita pakai, makan, minum, anting-anting, dandanan cantik semua. Itu baik. Tapi itu bukan fokus utama. Jangan hanya gara-gara hal-hal seperti itu, saudara tidak memperhatikan manusia roh. Itu sangat menyedihkan. Jangan hanya karena pekerjaan, hanya karena uang, saudara nggak tahu punya waktu lagi baca Alkitab, beribadah tidak ikut, doa malam tidak ikut, FC tidak dijalankan, hanya demi uang, dan akhirnya satu titik nanti kita pasti akan menyesal kalau hidup kita hanya berfokus itu. Kita nggak bisa menikmati. Kenapa? Waktu saudara mengejar uang, uang itu seperti lari. Tapi waktu saudara menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan, Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu saudara menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, damai sejahtera Allah memerintah dalam hidup saudara. Ketenangan, ketentraman memerintah dalam hidup saudara dan saya. Waktu ketenangan, ketentraman memerintah saudara, berkat-berkat Allah akan datang dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya akan bekerja dengan baik karena ada ketenangan di dalam. Karena bisa bersyukur, bisa menikmati anugerah Tuhan. Nikmati apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Saya ulang, nikmati apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Saudara hari ini masih bisa beli ayam goreng, makan nasi sama ayam goreng. Nikmati nasi dan ayam goreng tersebut. Jangan bayangkan yang aneh-aneh. Daging rusa lah dan sebagainya, daging buaya. Yang nggak ada di depan kita, ngapain? Sudah belajar bersyukur dan menikmati. Katakan bersama dan saya mau menikmati anugerah Tuhan. Amin. Nikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Saya akhir-akhir ini belajar benar-benar menikmati anugerah Tuhan. Bagi saya hidup saya cuma satu, melayani sampai Tuhan panggil. Dan saya percaya Dia Bapa yang baik. Dia tahu apa yang semua kita butuhkan. Apa yang saya butuhkan, Dia tahu persis. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menikmati secara jasmani itu gampang. Kelihatan ya. Oh, dapat rumah baru, nikmati rumah baru. Ya, setahun, 2 tahun sudah mulai bosan, pingin pindah rumah baru lagi loh. Oh, pingin pindah rumah baru ya. Namanya kurang menikmati lagi. Nikmati saja dengan ucapan syukur. Oh, dapat berkat, gajian. Oh, hari ini dapat bonus. 2-3 kali lipat gaji kita. Disyukurin. Jangan dinikmati langsung dihabisin, saudara. Nikmati dan pengucapan syukur dan sebagainya. Itu kalau jasmani. Nah, sebenarnya, saudaraku, ada berkat yang jauh lebih besar daripada sekedar berkat jasmani. Yaitu berkat-berkat rohani dalam hidup saudara dan saya. Berkat keselamatan yang perlu saudara benar-benar nikmati bersama dengan Tuhan. Pengampunan daripada Tuhan yang saudara dan saya perlu benar-benar nikmati dan sadari bahwa saudara dan saya sudah diampuni, dibenarkan, ada kuasa darah Yesus, ada kebenaran dalam hidup saudara dan saya, ada damai sejahtera Tuhan yang tidak bisa saudara beli dengan uang seberapa banyak pun.
Itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Uang puluhan miliaran, triliunan tidak bisa membeli yang namanya damai sejahtera Allah dalam hidup saudara dan saya. Damai sejahtera Allah dalam hidup saudara dan saya bisa kita nikmati kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, bahwa kita sudah diampuni, dikuduskan, dan ada kebenaran dalam hidup kita. Waktu kita hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menikmati hari demi hari, nafas demi nafas saudara, dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Bukan berarti nggak ada masalah. Bukan. Masalah tetap ada. Tapi di tengah-tengah masalah, kita tetap menikmati damai sejahtera, sukacita, bukan pengumuman sana-sini kita sedang susah, galau, dan segala macam. Saudara, belajar bersandar pada Tuhan. Jangan bersandar pada kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Taruhkan iman kita bersandar pada Tuhan. Ada berkat-berkat rohani yang luar biasa yang dianugerahkan pada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya hidup dalam kodrat ilahi. Ada kemampuan yang Tuhan berikan pada saudara dan saya, sehingga saudara hidup sebagai seorang yang saleh. Hidup dalam panggilan Tuhan, saudara. Sehingga damai sejahtera itu kita nikmati hari demi hari. Setiap tarikan nafas kita, waktu saudara mau tidur, sebelum saudara tutup mata, saudara berkata, Tuhan, terima kasih. Bangun tidur yang saudara ingat, Tuhan, terima kasih. Waktu setiap saat saudara bekerja, bahkan ketika saudara difitnah, saudara berkata, Tuhan, terima kasih. Waktu saudara mengalami tekanan daging ini terasa tidak enak, saudara berkata, Tuhan, terima kasih. Wow, ada kekuatan Tuhan yang menyertai saudara dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, keadaan kelimpahan, saudara tidak menjadi sombong, saudara tidak menjadi cinta uang, saudara tidak menjadi seorang yang bergaya aneh. Dalam keadaan kekurangan, saudara juga tidak menjadi seorang pengemis di sana. Tapi saudara menjadi seorang yang tetap kuat dalam segala keadaan. Itulah kasih karunia Tuhan bagi orang percaya. Ketika ada penderitaan datang karena kebenaran, kita tetap kuat di sana. Ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Saya rindu banget saudara, keluarga New Life ini hidupnya cuma satu kok, hidup kita ini. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Kalau saudara selalu melihat apa yang tidak ada pada saudara, saudara nggak akan bisa mengucap syukur. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah Tuhan anugerahkan, keselamatan yang sudah dianugerahkan, pengampunan, penebusan, kita menjadi anak Allah, ada otoritas dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Apalagi sih yang kita cari ini? Umur itu nggak seberapa. Saudara mau sehat, mau olahraga, mau kuat, bukan berarti saya tentang olahraga sehat kuat ya, maksud saya. Kalau Tuhan waktunya panggil, ya Tuhan panggil. Nggak ada yang kita bawa, nggak ada yang kita bawa. Yang kita sungut-sungut, yang kita kecewakan, hal-hal materi, hal-hal duniawi fana, percuma, sudah. Tapi kalau hidup kita penuh dengan pengucapan syukur, setiap hari saudara berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat cintamu dalam hidupku. Makasih buat kebaikanmu. Maka itu sangat berbeda dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin share. Jadi tadi itu baru pemanasan cuma curhat. Saudara, ingin menyampaikan apa sih seharusnya kita tuh menikmati Tuhan tuh gimana sih? Karena kadang saya sedih gitu ya. Kasih karunia Tuhan sudah nyata dalam kehidupannya, kok dia nggak menikmati saya? Sama seperti bangsa Israel lah. Keluar dari perbudakan bangsa Mesir dengan 10 tanda ajaib loh, 10 tulah loh di Mesir loh. Anak sulung mereka nggak ada yang mati loh. Itu menunjukkan pembelaan Tuhan, perhatian Tuhan yang luar biasa. Di sana ada janji Tuhan yang luar biasa untuk mereka masuk dalam tanah perjanjian loh. Tuhan kasihkan mereka pemimpin, Musa, seorang yang lembut hatinya, kata firman Tuhan. Dan saya benar-benar kalau saya merenungkan tentang Musa, saudara, saya harus akuin benar-benar Musa seorang yang lembut hati. Saudara pikir gampang mimpin 3 juta orang yang keras kepala, tegar tengkuk, berkepala batu, hidup lagi kan gitu ya. Maksudnya hidup lagi itu selalu protes mulu. Kalau saya jadi Musa mungkin saya akan berdoa, Tuhan turunkan api buat mereka.
Makanya Musa itu seorang yang lembut hati loh, walaupun dia pernah marah dan akhirnya dia nggak masuk dalam tanah perjanjian. Saudara ingat, Musa bersama dengan Yesus ketika transfigurasi. Musa bersama dan Elia bersama dan Yesus. Mereka bercakap-cakap tentang apa yang terjadi pada Yesus nantinya. Bagaimana karya penebusan Kristus untuk umat manusia. Saudara, Alkitab mencatat hal itu. Saudara, kadang saya berpikir ya, gembala dalam perjanjian lama, saya lihat Musa gitu ya. Itu benar-benar luar biasa. Musa itu hatinya tulus loh. Dia tidak mencari kekayaan dari bangsa Israel. Tapi selalu disalahkan, diberontak dan sebagainya. Tapi dia tetap mimpin gitu ya. Memang dia pernah marah. Manusia wajar lah marah ya. Tapi dia tetap setia. Tetap setia. Dan lebih lagi yang luar biasanya, yang saya mau beritahu saudara, kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu tetap menyertai bangsa Israel. Sekalipun bangsa itu keras kepala dan tengkuk berkepala batu, yang saya tambahin lagi, hidup lagi gitu ya. Kalau mati kan gampang, oh ini orang yang mantan keras kepala, sudahlah, sudah selesai. Tapi kalau hidup, dia selalu merongrong, menyerang, protes terus. Makanya kita nggak sanggup jadi Tuhan. Kalau jadi Tuhan kita stres ngurusi manusia ini. Sudah diberkati, salah sudah mati buat mereka pun masih ditolak, berontak, dihina lagi, dikatain macam-macam lagi. Astaga, saya pikir, ya Tuhan, biarlah setiap kita menyadari kebenaran Tuhan, hati kita yang sudah dilembutkan oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita adalah otoritas dan kuasa Tuhan. Kalau berkat jasmani tadi kelihatan, berkat rohani ini tidak kelihatan. Tapi saudara tahukah saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sebenarnya berasal dari apa yang terjadi di dalam alam roh. Kita ini ada alam roh, ada alam jasmani. Kalau di dalam alam roh, bahasa peperangan itu kita menang, maka itu akan termanifestasi dalam alam jasmani. Makanya kita mencatat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jasmaninya sudah kita lihat belum? Belum. Tapi di dalam roh, di dalam iman, kita sudah menerima. Betul ya? Di dalam iman, saudara sudah menerima pengampunan. Dalam iman, saudara sudah menerima kekudusan. Itu kehidupan realita kita yang sesungguhnya. Manusia rohani. Ya, dalam iman, saudara dan saya diselamatkan. Saudara berada bersama dengan Yesus. Secara jasmani, saudara sudah ketemu dengan Yesus muka dan muka belum? Belum. Tapi kita sudah. Ini dia agak susah kan? Dalam roh sudah. Makanya jika saudara dan saya berdoa, dan kita yakin apa yang kita doakan itu telah kita terima, maka itu akan terjadi dalam alam jasmani. Bisa paham sampai sini? Nah, yang paling gampang begini. Kalau seseorang kerasukan setan, itu sebenarnya di dalam alam roh, setan sedang berkuasa atas orang tersebut. Bisa ngerti ya maksudnya? Ketika setan berkuasa menguasai seluruh tubuh orang tersebut, maka dia disebut dengan kerasukan setan. Makanya ada yang kerasukan setan karena bacok nggak ada masalah dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang gulung-gulung, ada yang teriak-teriak dan segala macam. Nah, waktu orang kerasukan setan lalu dipanggil saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki otoritas baik di langit, di bumi maupun di bawah bumi, yaitu di dalam nama Yesus. Ketika saudara mempergunakan otoritas itu, di dalam nama Yesus, saudara, setan itu keluar dari orang tersebut, saudara memenangkan di dalam alam roh, bahwa roh orang tersebut merdeka dari roh jahat, maka orang tersebut akan sadar. Bisa nangkap maksudnya? Akan termanifestasi. Dia akan sadar dirinya, keadaannya. Nah, ini semua terjadi karena di dalam alam roh dimenangkan. Setan sudah tidak berkuasa lagi atas orang tersebut. Kenapa? Karena dengan otoritas yang saudara punya, di dalam nama Yesus, itu bekerjanya di dalam alam roh. Dia
kita berkata, pergi dalam nama Yesus, maka setan pun harus pergi. Nah, suatu saat Yesus menyembuhkan orang yang sakit bisu, mengusir roh jahat yang ada pada orang tersebut. Ada orang yang sakit ayan juga. Saudara, lalu Yesus berkata seperti ini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah sudah datang kepada saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita manusia seringkali lebih menyadari keadaan jasmani daripada keadaan rohani. Padahal keadaan rohani saudara dan saya, itu saudara dan saya tinggal dalam yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan bicara makan, minum, pakai, tapi bicara tentang kuasa, bicara tentang otoritas. Makanya dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Katakan bersama saya hidup dalam kuasa Tuhan. Karena saudara dan saya berada dalam kerajaan Allah. Kita bukan hidup sekedar dalam keadaan jasmani, tapi kita sedang berada dalam kerajaan Allah, pemerintahan Allah, otoritas dan kuasa Allah dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun kalau kita tidak menyadari tentang kehadiran otoritas dan kuasa Allah dalam hidup kita, kalau kita tidak menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita hanya hidup secara jasmani, logika, begini, begitu, dan sebagainya. Yang selalu kita lihat adalah selalu bicara materi, jasmani, yang fana. Tapi ketika saudara dan saya hidup dalam kerajaan Allah, saudara dan saya hidup dalam otoritas kuasa Allah, saudara dan saya menyadari kehadiran Roh Kudus, saudara mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka kehidupan saudara dan saya pasti berbeda. Semalam saya merenung tentang bagaimana 2 malam ini, saudara, tentang bagaimana kasih karunia Tuhan itu menyertai perjalanan hidup kami, menyertai perjalanan New Life yang begitu ajaib dan luar biasa, yang kalau saya disuruh ulang, mungkin saya sudah nggak bisa ngulang lagi, saudara. Dan ini benar-benar kasih karunia Tuhan, bagaimana kita percaya bahwa apa yang tidak ada menjadi ada. Waktu itu dimulai dari sebuah beban mimpi yang Tuhan berikan dalam hati untuk menampung, membina orang-orang yang hancur, yang broken, saudara. Dan waktu itu mimpinya sudah saya kubur. Saya pikir nggak mungkin terjadi, dana nggak ada, orang-orang yang mendukung nggak ada, dan sebagainya. Namun pada tahun, saudaraku, 2009 Desember, saudara, tanggal 4 Desember 2009 kita siaran perdana curhat di sana. Kenapa bisa itu terjadi? Karena Tuhan mulai membangkitkan roh, belajar mengajarkan untuk melihat apa yang tidak ada menjadi ada. Dalam alam roh, saya bersama dan tim inti, ada Pak Bagus, Budita, ada Kofunik ini. Secara jasmani kami tidak melihat apa-apa. Sama sekali tidak melihat apa-apa masih saat itu. Tapi dalam alam roh, kami menaruh iman. Tuhan menaruh iman, kasih-Nya dalam hidup kami. Sehingga kami bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Kita rindu ada tempat untuk menampung, membina orang, dan sebagainya. Sementara berkat sangat terbatas saat itu masih. Saudara, untuk makan sehari-hari pun, saya juga sedang mengalami pergumulan saat itu. Tapi dalam alam roh, Tuhan sudah mulai menaruh. Kadang ada godaan-godaan muncul untuk bekerja saja, nggak usah melayani, dan sebagainya. Dan itu tarik terus. Tapi di dalam alam roh, Roh Kudus berkata, Roh Kudus mengajarkan, belajar percaya kepada Dia. Orang yang melayani Tuhan, Tuhan pelihara dengan caranya yang ajaib. Dan hingga saat ini, saya melihat bagaimana kasih karunia Tuhan itu terus menyertai perjalanan New Life. Dan bahkan Tuhan memperhatikan hidup kami, hidup saudara dan saya, bahkan tanpa kita sadari, saudara. Kita ini masalahnya cuma melihat mata jasmani. Tapi sadarkah saudara, bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada anak-anaknya. Mata Tuhan selalu tertuju pada saudara. Sama seperti anak-anak, kita punya anak-anak kecil, mungkin Adriel, kadang mereka tidak menyadari kehadiran orang tua, pokoknya mereka main, bahaya pun mereka main. Tapi saudara tahukah saudara bahwa bapak mamanya matanya selalu tertuju menjaga jangan sampai ada bahaya yang datang terjadi pada anaknya. Demikianlah Bapa di surga, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Saya melihat Bapa di surga ini benar-benar luar biasa dan sangat baik dalam hidup saya, dalam hidup saudara dan saya. Makanya sampai dikatakan kalau anaknya saja sudah dia berikan, apalagi segala sesuatu yang lain. Yuk hari ini ingat baik-baik. Kita nggak bisa memberi kasih karunia Tuhan. Tuhanlah yang memberikan itu. Nah, tergantung saudara dan saya. Saudara mau meresponinya bagaimana? Saudara mau menolak kasih karunia? Bisakah kasih karunia ditolak? Sampai ada firman berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Bisakah kasih karunia disia-siakan? Bisa. Ada ayatnya semua, saudara. Kasih karunia kalau saudara sia-siakan, ya saudara tidak akan menikmati. Seperti bangsa Israel menyanyiakan kasih karunia Allah. Ada Allah yang menyertai mereka 24 jam, tiang awan, tiang api. Seharusnya mengingatkan mereka bahwa Tuhan menyertai kita dengan cara yang ajaib loh. Siang hari nggak kepanasan, malam hari nggak kedinginan, itu anugerah yang luar biasa. Seharusnya mata mereka tertuju. Tiang awan dan tiang api 24 jam yang menyertai mereka di padang gurun, saudara, di tempat yang sangat tidak enak. Tapi mereka kok nggak bisa lihat kasih karunia Allah yang begitu dahsyat. Mari hari ini kita belajar peka dengan kasih karunia Allah. Amin. Dengan otoritas dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang sudah diberikan, sehingga saudara dan saya mampu melewati persoalan seberat apapun. Karena ada otoritas dan kuasa Tuhan. Makanya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Waktu murid-murid diajak oleh Yesus untuk menyeberang, Yesus tertidur di buritan kapal, tiba-tiba badai datang. Waktu badai datang, Yesus ada di sana, Yesus berkata, diam dan tenanglah. Yesus menggunakan otoritas yang daripada dia. Saudara, ketika saudara mengalami masalah yang begitu besar, inilah saatnya saudara menikmati otoritas dan kuasa Tuhan. Jangan mengeluh tentang masalah, tapi nikmatilah masalah itu bersama dengan Tuhan, dengan otoritas kuasa Tuhan, maka saudara akan melihat betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan di tengah-tengah masalah yang besar. Ada jawaban dari Tuhan. Saya tidak berkata bahwa ketika saudara menerima kasih karunia, hidup saudara pasti enak secara daging. Enggak, saya tidak pernah mengajarkan hal itu, saudara. Saya percaya Tuhan mau kita menikmati kelimpahan, saudara. Namun saya juga percaya Tuhan mau kita menikmati keadaan yang buruk sekalipun. Kenapa? Karena yang kita nikmati adalah pribadi Kristus, bukan sekedar hal-hal materi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yuk hari ini kita ingat ada otoritas dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena otoritas atas Presiden Jokowi inilah kita bisa kena vaksin semuanya. Makanya kalau Jokowi bilang vaksin, ya vaksin semuanya vaksin, buat target dan segala macam. Itu kan otoritas yang dipakai. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tahu cara menggunakan otoritas Tuhan. Nah, mari kita akan belajar 3 hal sederhana hari ini, bagaimana kita hidup dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 3 ayat yang pertama. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Saudara bayangkan sebentar, mungkin saudara merasa keadaan saudara buruk, keadaan saudara susah, keadaan saudara memprihatinkan. Tapi saudara coba bayangkan kisah ini. Seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Semenjak lahir, semenjak bayi, dia tidak pernah merasakan bagaimana berdiri di atas kedua kakinya. Sementara saudara berdiri, berlari, joget-joget, nari-nari, saudara di atas kedua kaki saudara merasa itu hal yang biasa, hal yang wajar. Ya udahlah, aku manusia harus bisa begitu kan. Tapi saudara bayangkan laki-laki ini lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung, nggak bisa berdiri, saudara. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan pintu gerbang, dekat pintu gerbang bait Allah. Diusung, diangkat, ditaruh dekat pintu gerbang bait Allah. Pintu gerbang bait Allah bicara tentang firman seharusnya. Seharusnya orang tersebut dikuatkan menerima firman dan mengalami perubahan hidup. Namun apa yang terjadi? Dia tetap sebagai pengemis. Oke, diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia.
Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Pengemis nggak berani menatap muka yang memberinya, saudara. Sudah minder, malu, takut, dan sebagainya mungkin. Tapi Petrus berkata, lihat pada kami. Artinya apa? Kamu tuh spesial. Lalu orang itu menatap mereka, namun motivasinya tetap harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Mendapatkan uang mungkin, mendapatkan emas atau perak. Makanya Petrus menjawab begini, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, mari kita perhatikan kisah ini, saudara. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membayangkan sebentar kondisi dari seorang laki-laki yang lumpuh ini, saudara. Lumpuhnya semenjak lahir, bahkan untuk dia berdiri pun dia tidak pernah merasakan bagaimana berdiri di atas kedua kaki. Dia nggak pernah rasakan berlari, berjalan, dan sebagainya. Dan hidupnya selalu dibantu oleh orang lain dengan diusung, dibawa ke gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Waktu saya membayangkan, saya cuma begini, semenjak lahir loh. Saya percaya mungkin ada orang yang memberitakan kabar baik tentang mujizat. Mungkin dia sudah membayangkan, oh seandainya aku sembuh. Dia mungkin berdoa kepada Allah, apalagi di gerbang bait Allah mungkin. Mungkin awal-awal dia berdoa, Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku. Tapi dengan berjalan waktu dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, tidak terjadi kesembuhan. Tidak terjadi mujizat. Nah, kalau orang sudah mengalami ini, sudah biasanya apa yang terjadi? Tawar hati, betul ya? Dan akhirnya apa? Menganggap sebuah kompromi bahwa kelumpuhannya itu normal. Kelumpuhannya itu adalah pemberian dari Allah. Dan setiap hari dia berada di gerbang bait Allah, sudah meminta sedekah. Orang-orang di sana sembahyang, sudah pergi sembahyang setiap hari, dan orang-orang selalu melihat orang lumpuh ini. Makanya ketika dia sembuh, orang-orang mengenali dia sebagai seorang pengemis yang selama ini meminta-minta sedekah di gerbang bait Allah. Orang-orang juga melihat hal itu, mungkin tergerak hati belas kasihan. Awalnya tergerak hati belas kasihan, lama-lama sudah jadi biasa, sudah. Lama-lama kelumpuhannya pun dianggap normal. Lama-lama tidak ada lagi yang berharap bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Bahkan si lumpuh pun tidak mengharapkan kesembuhan lagi. Yang diharapkan apa? Emas, perak. Bagaimana? Atau uang. Bagaimana supaya dia bisa bertahan hidup buat hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya merenungkan ini, yang menarik, yang sungguh luar biasa adalah jawaban Petrus. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku kuberikan padamu demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dia mengharapkan emas, tapi yang diberikan apa? Kesembuhan. Uang sebanyak apapun gak bisa membuat si lumpuh menjadi berjalan. Artinya apa? Tuhan sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan utamamu. Kebutuhan orang lumpuh ini adalah berjalan. Sebenarnya bukan uang atau emas atau perak. Berjalan. Karena itu saya melihat hal yang pertama yang kita pelajari bersama. Saya sungguh-sungguh waktu merenungkan ini menyadari Bapak itu amat sangat baik. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan utama saudara. Dan bahkan kadang kita tidak menyadari kebutuhan kita. Dia baik, dia menyediakan, dia memberikan jawaban. Kalau saudara mau hidup dalam otoritas kuasa Tuhan, saudara harus mengenal dulu bahwa dia Bapa yang baik dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan berikan saya pekerjaan,
Lalu Tuhan menjawab doa saudara dan saudara terima pekerjaan. Itu baik, itu wajar karena saudara berdoa, saudara menerima. Betul ya? Namun kalau saudara tidak berdoa, bahkan saudara tidak terpikirkan untuk sesuatu hal. Misalkan, saudara tidak terpikirkan untuk punya mobil. Karena penghasilan kita, gajinya benar-benar pas-pasan. Tiba-tiba, Tuhan berikan saudara mobil. Saudara nggak berdoa loh. Karena apa? Tuhan tahu saudara butuh untuk sehari-hari, untuk bekerja, untuk melayani. Tuhan tahu saudara butuh. Dia berikan mobil. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia Bapa yang sangat baik, penuh perhatian kepada saudara dan saya, bahkan sebelum saudara pikirkan. Coba kita buka Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Mari kita lihat. Kita tunggu Anda buka Alkitabnya. Sebentar. Efesus 3:20, bagi dia lain dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan dan pikirkan. Bahkan kita nggak bisa terbayangkan bagaimana keselamatan yang dianugerahkan, mahkota yang dia berikan nantinya, tapi dia jauh sudah memikirkan. Dan kalau saudara lihat ayat 18-nya, coba lihat ayat 18. Aku berdoa, ini doa Rasul Paulus, saudara, kepada jemaat Efesus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya mau beritahu saudara, betapa lebar, panjang, dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak dapat diukur dengan apapun. Waktu kita dapat memahami itu, bahwa dia mengasihi kita, dia adalah kasih, dia betapa baiknya dia dalam hidup saudara dan saya, dia memperhatikan setiap rambut di kepala saudara dihitung olehnya, dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan saudara. Itu luar biasa sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita memahami betapa panjang lebar dan dalam kasih Kristus, maka saudara akan mengalami ketenangan. Saudara akan merasakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena saya punya Bapa yang sangat baik yang mencintai saya. Mari kita sama-sama katakan, saya punya Bapa yang sangat baik yang mencintai saya. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran menyertai kehidupan kita. Karena dia Bapa yang baik. Bicara tentang pengalaman pribadi, bicara tentang kesaksian, terlalu sangat banyak, saudara. Anak-anak rohani saya tahu persis bagaimana perjalanan hidup saya, bagaimana pergumulan, beban yang Tuhan berikan, tiba-tiba Tuhan buat mujizat, Tuhan sediakan, Tuhan bicara kepada orang ini, Tuhan bicara kepada orang ini, tiba-tiba ada orang-orang yang mensupport dan sebagainya. Makanya dari awal saya berkata kepada saudara bahwa saya hidup bukan dari persepuluhan saudara, bukan saya tidak menghargai persepuluhan saudara, saya menerima dengan kasih Kristus, karena yang lebih penting adalah persembahan saudara, persepuluhan saudara itu yang memperbesar keuntungan saudara. Nah, bagaimana Tuhan memelihara dari kehidupan hari demi hari dengan caranya yang ajaib, tiba-tiba berbagai macam cara, berbagai macam berkat, dan bahkan yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan. Yang saya tahu adalah saya merenungkan firman, saya belajar firman, saya melayani, saya belajar, saya memuridkan, saya berusaha untuk membapain mereka yang mau dibapain. Kita mau bapain pun belum tentu orang mau, saudara. Nah, kita yang saya tahu, yang saya lakukan adalah pokoknya saya memberitakan Injil. Terus bagi. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan selalu pelihara kehidupan kami. Sungguh dengan caranya yang ajaib. Dengan mujizat tiba-tiba ada berkat jasmani. Kalau kita bicara berkat jasmani ya, untuk kebutuhan les anak, sekolah anak, untuk bayar pajak mobil, untuk laptop tiba-tiba rusak, untuk ganti laptop, ganti aki, dan sebagainya. Saya nggak pernah memikirkan itu, tapi kebetulan itu kan ada. Tapi yang aneh, ajaib, luar biasa, Tuhan selalu menyediakannya.
Dan itu membuat saya semakin yakin, semakin teguh dalam hidup saya. Saya cuma bisa konsentrasi, Tuhan aku melayani Engkau, semuanya Engkau yang sudah menyediakan. Sampai Tuhan memanggil, itu saja. Tapi banyak orang nggak berani melangkah dengan iman. Ketika Tuhan suruh menabur, ketika Tuhan suruh memberi, misalkan dalam hidup saya, Tuhan suruh menabur, Tuhan suruh memberi, yang selalu kita pikirkan pasti kekurangan. Kalau kita begitu, kita belum mengenal Bapa di surga itu sangat baik. Kadang saudara, kalau saudara mau memberikan sesuatu kepada anak saudara pegang mainan lama, dia harus melepas mainan lama itu untuk menerima sesuatu yang baru. Betul ya? Kadang mainan lama pun kita rayu-rayu, kita bujuk-bujuk untuk diambil gitu kan? Ya, karena anak-anak kan begitu, dia maunya mainan lama kadang. Padahal kita memberikan mainan yang baru, yang jauh lebih baik daripada mainan lama. Sama. Tuhan ingin memberkati saudara itu lebih daripada segala sesuatu. Dia Bapa yang baik, saudara. Kita harus kenal ini. Dia Bapa yang amat sangat baik. Dia Bapa yang sangat perhatikan saudara dan saya. Dia memperhatikan kebutuhan saudara. Namun janganlah jadi pribadi yang keras kepala, tegak tengkuk, dan berkepala batu. Itu dia big problemnya. Kebaikan Tuhan saudara nggak nikmatin. Saudara selalu marah, saudara kecewa, bersungut-sungut, dan sebagainya. Karena keadaan yang susah dan sebagainya, seorang nggak berani hidup dalam iman, menikmati, mempercayakan semuanya kepada Bapak Saudara. Saudara harus ingat, hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini milik Bapak di surga. Apalagi cuma sekedar uang. Nggak mungkin kita berkata, Tuhan, kuserahkan hidupku dalam tanganmu. Kalau uang saja kita nggak berani menyerahkan pada dia. Kalau pekerjaan kita aja kita lebih pegang pekerjaan daripada pegang Tuhan. Kita nggak ada waktu untuk beribadah dengan alasan sibuk kerja ini, itu, dan sebagainya. Tapi mari hari ini saya ingin mengajak kita semua, yuk sadar kita manusia roh, kita punya Bapa yang baik yang mencintai kita. Kalau kita mulai dengan dasar ini, saudara, kita akan bisa hidup dalam otoritas dan kuasa Tuhan, karena tidak ada kebimbangan. Karena otoritas kita sumbernya dari Bapa yang baik itu. Ketika seorang melayani orang lain, seorang melihat orang lain, seorang tahu Bapa baik mengasihi orang tersebut. Maka tanpa kebimbangan, kasih Tuhan itu akan mengalir dari hidup saudara dan saya. Ini luar biasa. Yang pertama, sadari Bapa di surga itu baik. Amin. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 3 ini, saudara, ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dia punyai? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Yang kedua, saudara yang ingin saya sampaikan, untuk saudara hidup dalam otoritas dan kuasa ilahi, sadari ada kuasa dalam nama Yesus. Ada otoritas dalam nama Yesus. Saudara nggak bisa pakai otoritas lain. Petrus tidak berkata, demi namaku, demi nama Kaisar ini, demi nama ini. Nggak. Tapi dia berkata, demi nama Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi, kadang kita tidak menyadari otoritas kuasa nama Yesus karena kita sudah terbiasa latah. Doa selalu kita berkata dalam nama Yesus, memakan dalam nama Yesus, amin, dalam nama Yesus, amin, dalam nama Yesus, amin. Tapi hari ini, mari saya ingin mengajak kita, waktu saudara berdoa, tutup mata saudara dan sadar, dalam nama Yesus. Itu artinya, saudara sedang berdoa dalam nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di surga, di atas bumi, dan di bawah bumi. Nama itu diberikan pada saudara dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Waktu saudara berkata demi nama Yesus, demi nama penguasa seluruh alam semesta dan dunia ini, saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi kemuliaan namanya. Yuk mari kita sadari otoritas dalam nama Yesus. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Coba kita lihat. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan
memberikan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara perhatikan, bertekuk lutut. Segala yang ada di langit, penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara, mau setan dengan level apapun, semuanya harus bertekuk lutut dalam nama Yesus. Wow. Otoritas itu ada atas saudara. Karena Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Mau setan, mau Lucifer, mau apapun hari ini. Dengar baik-baik, semuanya harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Yang ada di langit, yang ada di atas bumi, alam semesta, keadaan buruk seburuk apapun, kita akan mampu melewatinya. Dan semuanya bertekuk lutut dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Namanya Yesus Kristus. Makanya kalau orang menyadari otoritas dan biasa menghormati otoritas yang ada di atasnya, saudara, dia tidak ada kesulitan untuk hidup dalam otoritas Allah. Tapi kalau orang yang biasa melawan, memberontak otoritasnya, nah ini akan mengalami kesulitan. Saya ingat Imam Perwira, waktu dia berjumpa dengan Yesus, Perwira ini punya bawahan yang sakit, lalu Yesus berkata, Pak, aku datang ke rumahmu. Ini bahasa saya. Aku datang ke rumahmu. Perwira itu berkata, aku tidak layak menerima. Dia merasa tidak layak untuk menerima Yesus. Sampai dia berkata begini, aku ini seorang bawahan. Saudara ingat, dia seorang perwira. Tapi dia di hadapan Yesus dia berkata, aku ini seorang bawahan. Aku juga punya bawahan. Kalau aku berkata kepada bawahan itu untuk pergi, maka dia akan pergi. Dia menyadari otoritas. Waktu dia menyadari otoritas, sehingga dia berkata, katakan sepatah kata saja, maka bawahan itu akan sembuh. Nah, yang luar biasa, saudara bukan punya hanya otoritas nama Yesus, saudara punya otoritas firman dalam hidup saudara dan saya. Firman yang saudara punya itu berotoritas. Firman yang membawa kepada keselamatan, berita Injil yang menyelamatkan itu firman yang berotoritas. Lewat firman inilah kita tahu ada otoritas dalam nama Yesus. Lewat firman inilah kita tahu ada janji-janji Allah, sehingga dengan otoritas Allah kita menerima semua yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Lewat firman inilah kita menikmati segala sesuatu. Kalau kita nggak menyadari firman, nggak mau merenungkan firman, ini dia big problem. Saya selalu mengajak saudara keluarga inilah benar-benar, yuk khususkan waktu baca Alkitab, merenungkan dengan cara yang benar. Sebelum saudara baca berdoa, Roh Kudus tolong aku nggak ngerti ini. Ketika firman itu berbicara dalam hidup saudara, dia akan berubah. Hidup saya benar-benar berubah oleh firman. Betul-betul berubah oleh firman. Dari seorang yang pemberontak, seorang yang khawatiran, seorang yang takut, seorang yang keras kepala, dan sebagainya. Tapi ketika firman datang dalam hidup saya, kalau bahasa orang jatuh cinta, jadi kelepek-kelepek saya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain selain aku cuma ngomong, Tuhan, terima kasih buat semuanya. Makasih buat cintamu. Itu lebih daripada cukup. Ketika saudara firman, saudara menyadari betapa dia mencintai kita. Betapa dia punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Kita nggak ingin lagi berpaling dari dia. Dia benar-benar baik. Yang pertama, sadari kita punya Bapa yang baik yang mencintai kita. Amin. Katakan bersama saya punya Bapa yang baik yang mencintai saya. Yang kedua, ada otoritas dalam nama Yesus. Ketika saudara dan saya berdoa dalam nama Yesus, itu bukan nama Yesus pencuri yang lain. Yesus dari Nazaret, Yesus yang sudah mati buat saudara dan saya. Yesus yang sudah mengaruniakan hidupnya bagi saudara dan saya, apalagi segala sesuatu yang lain. Otoritas yang sungguh luar biasa.
Dan saudara berhak memakai otoritas itu. Karena Tuhan memberikannya. Karena saudara adalah anak Tuhan. Saudara, karena saudara adalah anak Tuhan dan Tuhan memberikan otoritas itu kepada saudara dan saya. Dan dia mengutus saudara dan saya. Yang terakhir, saudara, P. Jadi kalau hari ini berita acara pemeriksaan, BAP. Saudara-saudara periksa apakah saudara sudah menyadari bahwa Bapa di surga itu baik dan mencintai saudara. Apakah saudara periksa apakah saudara sudah benar-benar menyadari ada otoritas dalam nama Yesus sehingga setiap kali saudara berdoa itu rasanya berbeda. Yang ketiga, P, percaya saja, taat saja. Lumpuh semenjak lahir, nggak bisa berjalan, tapi disuruh berjalan. Kira-kira masuk akal nggak? Kalau seorang lumpuh sejak lahir, nggak pernah berdiri di atas kedua kaki, dan selalu diusung, tiba-tiba ada Budita datang, berkata, ayo berjalan. Saudara akan berkata, gila nih orang. Sadar, nyebut. Gua nih lumpuh semenjak lahir. Kan gitu kan logikanya kan. Berdiri aja nggak bisa, kamu suruh aku berjalan. Ini yang gila saya atau kamu, kan gitu kan. Tapi hari ini kita mau belajar percaya saja, men. Taat saja sekalipun itu hal yang mustahil. Karena kalau saudara hidup dalam otoritas dan kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Men, alam harus reda, orang mati bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, saudara. Orang kerasukan setan dilepaskan, semuanya itu tidak masuk di akal manusia. Maka Petrus berkata, berjalanlah demi nama Yesus nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan tahu apa yang terjadi? Petrus memegang dia, membantu dia. Dia nggak menolak loh pertolongannya Petrus. Dia nggak berkata, nggak bisa bro, sudah nggak sanggup bro, nggak sanggup. Nah, tapi ketika Petrus mengulurkan tangannya dengan kasih, dia orang yang menggunakan otoritas ini akan memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Mata kaki orang tersebut tiba-tiba menjadi kuat. Dan yang menariknya, sudah mau tahu, siapa Petrus? Petrus adalah seorang yang bimbang hatinya ketika dia berjalan di atas air dihantam oleh badai. Petrus bukan seorang yang beriman yang hebat luar biasa. Tapi kasih karunia Tuhan menyertai kehidupannya. Siapa Petrus? Petrus adalah seorang yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Mungkin banyak kegagalan dalam masa lalu kita. Dalam kita mengiring Tuhan, mungkin kita jatuh bangun. Tapi hari ini dengar baik-baik. Kita punya Tuhan yang hidup. Bapa yang sangat baik, yang sangat mencintai saudara dan saya, yang memberikan otoritas dalam nama Yesus, dan dia mau hari ini saudara hidup dalam otoritasnya untuk kemuliaan namanya. Saudara perhatikan dalam kisah itu bagaimana orang lumpuh itu berdiri, menari-nari, dan memuji Allah. Otoritas diberikan bukan supaya kita dapat pengakuan hebat, supaya kita menjadi terkenal, orang datang pada kita minta doa bukan. Otoritas diberikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya nama Yesus dipermuliakan melalui hidup saudara dan saya. Percaya saja dan taat saja, lakukan tindakan-tindakan iman. Sekalipun Petrus, seorang yang pernah berjalan di atas air, yang hampir tenggelam, dia melakukan tindakan iman. Kenapa hanya Petrus yang berjalan di atas air? Karena hanya Petrus yang bertindak. Sekalipun mungkin ada ketidaksempurnaan ketika dia merasakan angin badai. Tapi Petrus merasakan berjalan di atas air melebihi daripada murid-murid lain. Dia merasakan bagaimana Yesus berjalan di atas air. Karena ada tindakan iman di sana. Demikian pula dalam hidup saudara dan saya. Percaya saja itu bukan berarti percaya di mulut. Tapi percaya dalam hatimu dan bertindak dengan iman. Apa yang mustahil, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan biarkan sesuatu masalah yang sudah menaun, yang akhirnya kita berkata seperti orang lumpuh itu mungkin sudah nggak bisa lagi, no hope. Ya udah aku pokoknya hidupku penting bisa dapat makan saja sudah bersyukur. No, Tuhan itu baik, amin. Dari kisah ini saya juga merenungkan tentang hidup saya. Ada hal-hal tertentu yang dalam hidup saya yang saya tanpa sadarin. Mungkin seperti orang lumpuh itu menerima kelumpuhan sebagai sesuatu yang normal. Sakit jantung yang sudah
lebih dari 10 tahun saya minum obat jantung dan sebagainya. Mungkin tanpa saya sadari, saya sudah menerima itu sebagai sesuatu yang normal. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama, khususnya buat diri saya. Saya mulai membuka diri saya buat kebenaran firman Tuhan. Saya mulai membuka diri saya buat mujizat yang daripada Tuhan. Dan saya percaya dia Bapa yang baik, dia akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau panggil kita, Tuhan panggil dalam keadaan baik. Amin. Bukan dalam keadaan sakit, penyakit, susah, dan sebagainya. Memang setiap orang kalau meninggal pasti sakit. Minimal sakit jantung. Jantungnya berhenti kan? Ya. Itu kalau istilah dunia. Tapi saya percaya biarlah Tuhan memberikan kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah takut. Kalau ada masalah terus mulai hari ini berdoa kembali. Kalau selama ini kita menganggap kemiskinan sebagai hal normal, ayo rubah lagi. Terima apa janji-janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya dan alami mujizat Tuhan. Amin. 3 hal hari ini kita pelajari BAP. Yang pertama apa? Bapa di surga baik dan dia sangat mencintai saudara dan saya. Yang kedua, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama itu ada dalam hati saudara dan ada dalam mulut saudara. Selalu berdoa buat anak-anak saudara. Dalam nama Yesus, engkau akan bertumbuh semakin besar, bertambah kuat, bertambah hikmat, bertambah pengurapan. Dalam nama Yesus, yaitu nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Maka terjadilah sesuai dengan apa yang sudah doakan. Amin. Yang P-nya, P yang ketiga adalah percaya saja, taat. Disuruh berdiri, jangan protes. Sekalipun kita nggak pernah bisa berdiri selama ini. Berdiri saja, ngikut saja. Disuruh melayani, nggak bisa ngomong. Nanti sakit perut aku. Dan sebagainya. Nurut saja. Ikutin saja. Diajar bersaksi, nggak bisa. Itu bukan kapasitas saya. Sudah, diam saja. Percaya saja, nurut saja. Lihat bagaimana Tuhan bawa perubahan demi perubahan. Kecuali kalau yang disuruh itu salah, buat dosa. Ini kan enggak, bukan buat dosa. Cuma disuruh mengembangkan kapasitas saudara. Disuruh, ayo renungkan firman. Tapi kalau aku baca firman, ngantuk, tidur. Sudah, nggak usah protes, nurut saja dulu. Nih, cara belajar firman begini, cara merenungkan, training pokoknya begini. Nonton nurut saja, nanti saudara akan lihat bagaimana firman itu berubah. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Siap untuk hidup dalam menikmati otoritas kuasa ilahi. Amin. Ada otoritas kuasa Tuhan. Jangan diganggukan otoritas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita nikmati bersama-sama. Kita akan berdoa. Nanti Budita akan pimpin kita dalam doa. Kita akan nyanyikan sebuah pujian terlebih dahulu. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, sungguh indah firman-Mu Tuhan. Pada sore hari yang luar biasa ini Bapa, yang mengingatkan setiap kami, menguatkan, meneguhkan setiap kami Tuhan. Mungkin selama ini Bapa, banyak hal dalam kehidupan kami yang sudah kami anggap sebagai hal yang lumrah. Kami sudah mulai berpikir seperti orang lumpuh Tuhan. Kami sudah mulai berpikir bahwa keadaan yang kami alami adalah keadaan yang sudah merupakan suatu keadaan yang biasa-biasa saja dan membuat kami pasrah Tuhan. Segala kekurangan, segala keterbatasan, segala ketidakberdayaan kami Tuhan. Kami menganggap itu sebagai hal yang biasa saja bagi kami, sehingga kami tidak lagi mengharapkan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami mulai merasa bahwa hal itu adalah hal yang sudah wajar dan sudah selayaknya kami alami Tuhan. Mungkin banyak dari kami yang merasa bahwa hidup kami seperti Petrus Tuhan. Kami sudah banyak melakukan kesalahan dalam hidup kami. Kami sudah menyangkal nama-Mu, kami sudah meragukan kuasa-Mu, kami sudah menyangsikan Engkau Tuhan. Namun pada sore hari yang luar biasa ini Bapa, firman-Mu sungguh
Sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Sungguh menyejukkan hati setiap kami. Sungguh menguatkan setiap kami Tuhan. Kau mengingatkan pada setiap kami bahwa Engkau Bapa yang sungguh teramat sangat baik. Engkau Bapa yang teramat sangat mengasihi setiap kami. Engkau memiliki rencana yang indah Tuhan dalam hidup kami. Dan Engkau rindu agar setiap kami Tuhan boleh memahami betapa panjang, betapa lebar, dan betapa dalamnya kasih itu Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami jauh lebih besar, jauh lebih panjang, jauh lebih lebar, jauh lebih dalam dari apa yang dapat kami doakan, dari apa yang dapat kami pinta Tuhan, dari apa yang dapat kami pikirkan selama ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau sungguh indah. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari yang luar biasa ini Tuhan, kami juga Engkau ingatkan bahwa ada otoritas, ada kuasa yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami yang serba terbatas, di dalam kehidupan kami yang rasanya serba tidak mungkin. Segala sesuatunya begitu mustahil, apalagi Tuhan dalam keadaan yang sungguh sangat sulit saat-saat ini Tuhan. Di mana kondisi kelihatannya tidak berpihak pada kami. Namun pada sore dan malam hari yang luar biasa ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada otoritas dalam nama Yesus. Ada kuasa yang tidak terbatas, yang jauh lebih tinggi dari segala kuasa, dari segala pemerintah, dari setiap nama yang dapat disebut. Sungguh Tuhan, Kau indah. Kasih-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami, Bapak. Dan pada malam hari ini, Bapak, kami mau bersatu hati. Kami mau bersatu hati, kami mau bergandengan tangan bersama-sama. Kami mau memberi diri kami, kami memberi hidup kami, kami mau memberi apa yang ada pada kami, Tuhan. Untuk kami mau percaya saja. Kami mau belajar taat, mengikut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau belajar merendahkan hati kami, tunduk pada otoritas yang ada Tuhan, yang Kau tempatkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tunduk pada otoritas Bapa rohani, anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tunduk pada otoritas kuasa kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang bekerja pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh teramat sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang memateraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi dan sangat Engkau cintai Tuhan. Pada malam hari ini kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan tertanam, akan berakar, akan bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan setiap kami anak-anak Tuhan. Dan segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini. Dan Bapa, kami juga mau bersatu hati. Kami mau melepaskan segala berkat yang terbaik untuk anak-Mu Tuhan. Untuk Bapak rohani kami yang sungguh sangat kami kasihi Tuhan. Untuk Bapak gembala kami yang begitu baik. Beliau adalah perpanjangan tangan Tuhan. Beliau adalah bukti cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehadiran beliau. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang ditaburkan di dalam tanah hati setiap kami. Untuk ketekunan, untuk kesabaran, untuk kelemah lembutan Tuhan. Untuk hati yang tidak pernah berubah. Sungguh kami melihat Tuhan, kesetiaan yang daripada Tuhan, besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kami melalui kehadiran Bapak dan Ibu Gembala serta keluarga bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang terus membukakan
pewahyuan-pewahyuan yang baru. Engkau yang terus singkapkan isi hatimu di dalam kehidupan beliau. Engkau yang membawa setiap kami, Tuhan, dalam pengenalan yang lebih lagi akan pribadimu, Tuhan. Engkau mengurapi Bapak Gembala kami, Tuhan. Pertajam visimu di dalam kehidupan Bapak Gembala kami, Tuhan. Dan terima kasih untuk teladan hidup yang kau berikan melalui kehidupan beliau, Tuhan. Bawa setiap kami juga, Tuhan. Untuk kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh submit. Memiliki hati yang sungguh-sungguh teguh, Tuhan. Untuk bersama-sama bergandengan tangan. Mendukung Tuhan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan bukakan melalui Bapak Gembala kami, Tuhan yang begitu baik. Biar kami boleh berjalan dalam satu hati, satu tujuan, satu visi, menyelesaikan visi kerajaan Allah. Biar kami boleh hidup dengan selalu penuh ucapan syukur bahwa kalau kami boleh ikut ambil bagian di dalam proyek akbar kerajaan sorga, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami, tapi itu semua karena anugerah, karena privilege, karena kebaikan hati Tuhan yang begitu berlimpah-limpah bagi setiap kami, Tuhan. Ajar setiap kami, Tuhan, untuk boleh menghargai kasih karunia ini, untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau memberikan karunia kesehatan yang sempurna di dalam kehidupan Bapak Gembala kami. Kami percaya kesembuhan, tanda-tanda mujizat yang ajaib, senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan langkah kaki beliau dan keluarga. Kami percaya berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani terjadi secara sempurna di dalam kehidupan beliau. Kami percaya Tuhan, semakin hari Bapak dan Ibu Gembala kami beserta keluarga akan semakin takjub, semakin heran, semakin terpukau melihat pekerjaan tangan Tuhan yang begitu dahsyat mengiringi pekerjaan beliau, Tuhan. Mengiringi setiap langkah kehidupan beliau, Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan melalui keluarga Bapak dan Ibu Gembala kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya bahwa setiap orang yang berjumpa dengan kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami, mereka boleh melihat dan merasakan kasih Kristus yang sungguh luar biasa besar dalam kehidupan beliau, Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa boleh dibawa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya memberkati setiap keluarga New Life, Tuhan. Untuk setiap kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Setiap keluarga New Life boleh semakin memuliakan Kristus. Boleh menyadari bahwa kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua murni karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami boleh menghidupi kebenaran firman Kristus. Dan nama Tuhan ditinggikan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Budita buat doanya. Kita akan masuk